membahas mengenai evolusi. Sebelum itu, pasti kalian bertanya-tanya kan, mengapa kehidupan di bumi sangat beragam? Jawabannya adalah terletak pada konsep evolusi. Konsep evolusi itu apa sih, Kak? Jadi, konsep evolusi itu merupakan proses perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Sebagian besar dari kalian pasti menanyakan hal yang sama. Evolusi siapa sih yang mempopulerkan? Jadi, evolusi itu yang mempopulerkan ialah Charles Darwin pada teorinya yaitu seleksi alam, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan akan bertahan serta mewariskan sifat kepada generasi berikutnya. Evolusi juga memiliki asal-usul makhluk hidup, yang dimana asal-usul makhluk hidup ini tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles, mengusulkan bahwasanya kehidupan itu berasal dari benda mati atau benda yang mengandung pneuma, panas kehidupan. Sederhananya, pada generasi spontan ini diasumsikan bahwasanya makhluk hidup muncul secara spontan atau tiba-tiba, yaitu munculnya pada benda mati yaitu abiotik. Teori ini juga didukung oleh 2 orang ahli, yaitu John Adams dan juga Jan Baptista van Helmont. Menurut John Adams, pada percobaannya, panas dapat membunuh organisme, jadi organisme ini baru dapat muncul begitu saja dari benda mati. Menurut Jan Baptista van Helmont, jika kain dan biji-bijian berada di wadah terbuka selama 3 minggu, maka tikus akan muncul dari kain. Yang kedua ialah teori biogenesis, yaitu teori yang mengasal-usulkan bahwasanya kehidupan muncul dari makhluk hidup lainnya. Pada teori ini terdapat 3 penemu dengan percobaannya yang berbeda-beda. Yang pertama ada Francesco Redi, di mana pada percobaannya pada daging yang ditaruh di toples ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Penjelasannya ialah larva bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Lalu yang kedua ada Lazzaro Spallanzani, memanaskan air kaldu yang ditutup dan juga yang dibuka. Penjelasannya itu, tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu ataupun benda mati. Yang ketiga ada Louis Pasteur. Menurut Louis Pasteur, bahwasanya kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada teori kosmozoa atau panspermia. Teori ini menjelaskan bahwasanya organisme mikroskopis berasal dari luar angkasa, kemudian berkembang dan juga berevolusi di bumi. Yang keempat ada teori naturalis, di mana teori ini mengatakan makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan molekul CH4, Na, NH3, dan juga H2O, yang kemudian membentuk senyawa organik, senyawa kompleks, organisme heterotrop, organisme autotrop, organisme uniseluler, dan juga seterusnya. Lalu teori yang terakhir ada pada teori evolusi kimia. Pada teori ini menyatakan bahwasanya kehidupan itu muncul secara bertahap dari benda mati melalui proses pembangunan struktur organik yang kompleks dari molekul organik yang lebih sederhana. Teori ini juga dikemukakan oleh A.J. Oparin dan juga Haldane pada tahun 1920. Dan kemudian teori ini disempurnakan oleh Harold Urey dan juga Stanley Miller pada tahun 1953. Kita akan beralih ke mekanisme evolusi. Evolusi terjadi melalui beberapa mekanisme seperti mutasi genetik yang menghasilkan variasi, lalu ada seleksi alam yang memilih sifat terbaik, dan juga isolasi geografis yang memisahkan populasi.